Halo Sobat Milenial semua, malam ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Sipirudin Porake, MSPR di Millennial Spirit Channel. Dan dengan suasana dan tema yang mungkin saya rasa malam ini mungkin agak sedikit berbeda dari tamu-tamu saya yang sebelumnya. Dan saya memang sengaja mengundang tamu istimewa ini karena mungkin beberapa hari terakhir setelah saya balik dari Kupang mungkin terlalu fokus dengan pertemuan dan juga koordinasi-koordinasi yang memang merupakan bagian dari pekerjaan. Jadi saya mungkin hari ini pengennya agak bisa lebih joke-joke sedikit begitu ya, joke-joke sedikit dengan tamu kita malam ini. Dan langsung saja teman-teman milenial semua, saya malam hari ini ditemani oleh Om Epo. Jadi Om Epo sendiri merupakan orang yang sering saya lihat sebenarnya, atau ada yang sering saya lihat di potongan-potongan video pendek yang iklan-iklan gitu, Om Epo ya. Sering ada iklan-iklan yang memang agak sedikit trending di ND sini. Makanya saya sengaja mengundang Om Epo paling tidak untuk bisa menghibur kalau seandainya ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi saya memang mengundang Om Epo ke sini untuk tidak banyak basa-basi tentang hal yang lain, Om Epo ya. Tapi saya minta Om Epo malam ini coba bisa menghibur saya dengan joke-joke yang biasa seperti Om Epo buat di video-video pendek yang mungkin ya paling tidak mengobati sedikit hati yang terlalu tegang, mungkin suasana Kabupaten ND yang mungkin juga dengan suasana politik yang begitu panas akhir-akhir ini, atau juga mungkin suasana perpolitikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya mau langsung saja ke Om Epo. Saya minta Om Epo silakan perkenalkan diri dulu. Om Epo itu siapa? Terus pernah sekolah di mana saja? Terus sekarang domisili di mana? Atau jadi artis ND, stay-nya di mana? Silakan Om Epo. Saya minta Om Epo sedikit bercerita-cerita untuk kami teman-teman Millennial Spirit semua. Selamat malam teman-teman semua yang ada di Millennial Spirit Channel. Terima kasih sudah mengundang saya malam ini. Ya. Saya dari Napura, Nangka-Ponorogo Rambutan. Oh, hai, Napura. Terus? Malam ini datang untuk biasa ngobrol, ketawa, jadi kalau tidak tegang saja. Jadi kalau seandainya ngobrol dengan teman-teman anak-anak Napura begitu ya, di tenda sambil minum kopi lebih nyaman. Atau suasana seperti ini bikin Om Epo lebih terasa sungkan atau canggung atau bagaimana? Kalau terlalu resmi tegang. Tegang. Ternyata seorang Epo bisa tegang juga ya. Oke, lanjut Om Epo, silakan perkenalan Om Epo. Om Epo sekolah di mana dulu lah? Sekolah di mana? Terus SD, SMP, SMA, terus sekarang stay-nya di mana begitu? Saya dari kecil di Ponorogo dan dibesarkan di Ponorogo. Ponorogo ND maksudnya. Oh, di Ponorogo ND, bukan di Ponorogo di Semarang, Jawa Tengah. Tidak terlalu jauh. Kalau saya dengan ayam itu, ayam mainnya lebih jauh daripada saya. Oh, ayam. Saya hanya di seputaran situ, tidak pernah keluar. Setelah SMA baru keluar, baru merasakan. Keluar kemana kira-kira? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Jadi ibaratnya kalau keluar SMA berarti pintunya dibuka begitu, dikasih bermain bebas ke Jakarta gitu ya. Oke. Om Epo ini, kalau saya boleh tahu Om Epo SMA di mana kemarin? Di Suradikara. Oh, Suradikara. Pantas kan, lumayan lah. Suradikara juga lumayan sekolah yang ya punya nama lah di NTT paling tidak ya, karena banyak pejabat-pejabat Provinsi Nusa Tenggara Timur juga banyak yang lulusan dari Suradikara. Ini suatu prestasi yang bagus. Om Epo juga bisa lulus dari Suradikara. Om Epo, saya sahabat milenial semua, saya dari tadi sudah ketemu sama Om Epo. Saya ngobrol sebelum saya mulai siaran ini, dan ada sesuatu yang membuat saya terkesan dengan dia. Saya minta dia untuk melepas topi, tetapi Om Epo kayaknya tidak pede kalau topinya dilepas. Ada apa? Orang bilang saya ini darah-darah, ada remix antara dari Jawa, Flores dan begitu. Jadi rambutnya tidak terlalu lurus, tidak terlalu keriting. Jadi ombak. Jadi kurang pede bos kalau buka topi. Oh ya, kurang pede kalau buka topi. Jadi Om Epo, saya sedikit mungkin bertanya ke Om Epo. Punya ide begitu ya, punya ide sampai membuat joke-joke lucu ya, video-video pendek di media ya, kayak WhatsApp atau apa, itu idenya dari mana? Ide awal sampai bisa membuat joke-joke seperti itu. Dari rumah, dari rumah saya, mama biasanya bercanda.
Jadi emang kehidupan Jadi di rumah tuh emang senang bercanda ya? Senang bercanda, tidak pernah marah-marah, semua dibawa bercanda. Sampai hal-hal yang serius juga dibawa bercanda. Akhirnya tidak ada yang... Oh gitu. Nanti saya coba bertamu ke rumah, saya mau tanya di mamanya Om Epot. Benar Om Epot tidak pernah marah? Jadi Om Epot, saya minta ya Om Epot, karena memang ide awal itu muncul sendiri berarti muncul sendiri dari dari pikiran itu ya, dari keinginan atau kesenangan dari sesuatu yang dibentuk dari rumah ya, sehingga kita bisa dengan mengalir kita bisa membuat joke-joke seperti itu, dan ini memang suatu anugerah ya Om Epot ya. Suatu anugerah yang Om Epot miliki kan, tidak semua orang bisa buat joke-joke seperti itu gitu Om Epot. Jadi ada tidak kepikiran di Om Epot kalau seandainya dikasih kesempatan gitu ya, dikasih kesempatan seperti malam ini, atau memang Om Epot bisa buat sebuah komunitas yang memang ide kreatif ya, dengan anak-anak muda, kita buat seperti humor gitu, humor group, dibuat video-video pendek, naikin di YouTube, itu kan punya nilai komersil sebenarnya, karena kan tidak semua orang bisa melucu dengan walaupun dengan mukanya agak kering seperti Om Epot ya. Jadi ada tidak kepikiran seperti itu Om Epot? Kalau kepikiran sih ada Bos, tapi kalau untuk mau buat yang lebih besar atau lebih jauh belum terlalu terpikir ke sana. Kenapa belum terpikir? Ruang lingkup saya rasa dengan apa yang menyebabkan sampai Om Epot berpikir bahwa ruang lingkup yang menjadi hambatan saat ini untuk buat suatu ide kreatif di video-video pendek dan segala macam, kira-kira? Soalnya di Ende ini Bos, ada yang lucu sekali, lucu sedang, kering, ada semua. Berarti ada level ya, lucu ada. Kita ada lucu menggabungkan kering, menggabungkan semua jadi susah nanti. Kalau sampai mereka semua tergabung baru sama-sama harus belajar semua. Pas dikasih waktu untuk belajar, mereka tidak punya waktu semua Bos. Begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, saya dari kapan jadi bos sama Epot? Saya biasa sebutan bos. Biar yang kecil juga saya biasa panggil bos. Biar anak kecil memang panggil bos juga berarti. Oh ya, berarti terima kasih Om Epot sudah panggil saya bos. Ya, semoga saya jadi bos beneran gitu. Jadi itu Om Epot. Jadi kalau saya pikir begitu, saya pikir kalau seandainya orang membuat sebuah grup atau konten kreatif di YouTube dengan ide-ide lucu seperti itu, tidak perlu belajar maksud saya. Tiba-tiba mengalir dengan sendirinya. Kumpul kita buat ini ya gitu, terus idenya ini gitu. Duduk-duduk di Panteria atau apa, kayak lihat anak-anak main kelereng salah kutik apa gitu kan. Jadi muncul ide terus bercanda gitu. Ada tidak kepikiran seperti itu kira-kira? Ada Bos, tapi belum ada figur-figur yang bisa saya ajak di Ende, khususnya di Ende. Mungkin kalau ada teman satu yang di Bejawa, tapi dia tidak punya waktu sama sekali. Jadi belum bisa sampai ke situ. Oh, kendalanya hanya itu saja ya. Memang perlu partner yang benar-benar mengerti dan memahami gitu kan. Sekarang kan kalau kita melihat ya di YouTube atau di mana, sampai ada di Afrika juga saya lihat ada lucu-lucu yang bertiga itu sering kita lihat di video pendek di YouTube apa-apa itu kan. Ini kan sesuatu yang sesuatu yang penting di zaman seperti sekarang ini, karena di zaman yang sekarang ini ya, zaman now ini orang bilang itu ya. Kalau zaman now itu kan semua orang itu berpikir untuk bagaimana berlomba-lomba untuk hidup. Jadi sampai tidak bisa berpikir tentang saya punya keluarga seperti apa, maunya bekerja, menghasilkan uang dan segala macam itu. Akhirnya tidak terpikir bagaimana bisa menikmati hidup dengan bahagia. Biasanya itu tuh muncul dari teman-teman yang bisa memberikan sedikit humor di situ, di sisi humor yang bisa membuat orang-orang itu jadi bahagia, melepas sedikit kepenatan mereka dengan kesibukan yang mereka buat selama mereka hidup di dunia gitu ya. Jadi Om Epot mungkin saya berpikir bahwa kalau seandainya Om Epot dengan teman-teman atau komunitas yang bisa terbentuk, mungkin ini baik loh untuk sebuah konten kreatif ya kan. Kita juga pernah contoh seperti yang ada di Kupang sekarang yang lagi hit ya. Adalah beberapa grup itu yang memang membuat konten kreatif dengan ide-ide lucu. Jadi ini sesuai dengan mungkin kita punya logat orang Ende, Lio ya kan. Jadi ini mungkin bisa
dijual lah, dalam artian dalam tanda kutip ya, kita dijual, kita promosikan di dunia ekonomi kreatif sebenarnya. Kira-kira Om Epot ada kepikiran tidak, atau mungkin ada kendala lain mungkin Om Epot? Om Epot cerita saja, tidak apa-apa. Jadi jangan Kalau terlalu untuk kaku. kendala tidak ada, tapi hanya untuk teman berperan, teman untuk yang lainnya, saya rasa tidak ada kendala. Kalau yang lucu-lucu banyak, Bos. Tapi yang lucu, benar-benar lucu, hampir tidak ada di Ende, tidak ada yang lucu dan cerdas, Bos. Maksudnya agak cerdas. Jangan lucu yang aduh. Oh, jadi humor tapi ada nilai yang kita. Cerdas. Kalau seandainya humornya bercanda biasa, mungkin bisa. Maksudnya ada muatan ada muatan sedikit ilmu lah di situ ya, mungkin supaya kita ada humor yang bisa memberi pendidikan buat masyarakat tentunya menikmati video jokes kita gitu. Dan Om Epot, ada dari semua video pendek yang sudah Om Epot buat ada berapa? Yang sudah jadi ada berapa? Hampir lebih dari 35, Bos. Hampir 35 video pendek yang sudah Om Epot buat ya. Terus siapa yang membantu Om Epot untuk buat video? Yang paling sering atau ada berapa orang? Ada adik ponakan di Ponorogo. Di Ponorogo. Kebetulan dia juga diambil komputer di sekolah ya, jadi dia agak pintar lah. Oke, jadi cuma berdua berarti ya? Dengan ambil lokasi di mana, mungkin dengan siapa, terus. Tapi isi semuanya tuh yang setiap hari-hari kita jalani, Bos. Kayak orang ini kan paling jago kan, suka lebih banyak kan sukanya ngomong orang di belakang-belakang. Makanya diambil di situ. Oke. Tapi kayak dari tadi saya lihat Om Epot agak kaku kalau dari bicara. Jadi sobat milenial semua kayaknya sudah hujan bertambah dingin AC, jadi larinya nanti ke rindu lagi. Jadi kalau hujan dingin larinya ke rindu ya Om ya. Kalau rindu berarti harus ketemu seseorang gitu ya. Om Epot sekarang ada seseorang? Jauh kayaknya. Jauh sudah sekali. Kelihatan tapi masih jauh. Serius masih jauh. Serius, jauh. Jadi Om Epot sekarang umur berapa? 34. 34? Iya. Pacar, kekasih, TTM? Mantan, Bos. Bukan, ada berapa nih? Pacar udah punya belum? Belum. Kekasih? Belum juga. Teman tapi mesra? Jangan kan itu, Bos. Selingkuh? Tidak ada juga? Umur 34 belum punya pacar, terus rencana kapan menikah memang? Tahun ini dulu. Hah? Tahun ini. Tahun ini menikah? Ini mau ketemu siapa saya, kalau yang nyangkut itu ya sudah di situ. Jadi Om Epot bagaikan layangan gitu ya. Kalau tali putus nyangkut di mana itu sudah rumah itu. Aduh. Kayaknya ini memang sudah dibuat skenario, atau memang punya cita-cita seperti itu, atau memang berharap seperti itu? Tidak, bukan di sini tidak ada yang mau, tidak laku. Banyaknya perempuan di kota ini sampai Om Epot bilang tidak laku. Tidak laku. Aduh, kayaknya ini sedikit merendahkan kita punya derajat sebagai tidak, orang laki-laki. Ini sorry, ini maaf untuk teman-teman semua yang orang ini kan, Bos, ini minta maaf untuk semua. Saya juga orang Inde. Jadi kalau kita di Inde kan orang selalu nilai kita dari aspek sosial. Keluarganya siapa, kerja di mana, tinggal di mana, segala macam. Saya minus, Bos. Oh, minus. Jadi kalau ya setidaknya 6,5 baru bisa, itu juga baru hanya bisa dapat itu standar. Sedangkan kita ingin dapat cewek itu minimal D3, Bos, udah punya pendidikan. Dan kita SMA, aduh. Jadi itu standar ukurannya 6,5. Atau memang terpikir bahwa kalau seandainya saya punya pacar gitu, kalau saya lamar kan kita Endelio ini kan lumayan ya, orang bilang belis ya. Menurut Om Epot bagaimana kira-kira? Kalau dulu tuh, Bos, ini saya berpikir, saya berpikir, Bos. Ya, hampir saya mau videokan. Kalau dulu saya rasa itu hal yang paling mahal tuh kejujuran dan kesetiaan. Tapi kalau di ini lebih mahal orang nona ini pembelis, Bos. Lebih mahal dari orang kesetiaan dan kejujuran. Jadi nona Ende punya belis itu lebih mahal daripada kesetiaan dan kejujuran. Jadi pernah disampaikan itu? Pernah? Belum. Jadi saya kayaknya tertarik. Om Epot pernah pacaran tidak sebelumnya di sekolah?
Di sekolah dulu pernah. Ceritakan pengalaman pacaran yang paling lucu ini. Lebih banyak diputuskan. Sakit. Sakit Lebih gak? sakit. Astaga. Saya bayangkan Om Epot bisa melucu dengan posisi sekarang masih single. Apakah memang orang single itu sengaja diberikan Tuhan supaya melucu atau bagaimana ini kira-kira? Mungkin. Ya namanya Tuhan punya anugerah atau Tuhan punya mau, kita tidak. Om Epot, kalau memilih, Om Epot lebih pilih tetap dengan jokes lucu, atau Om Epot dikasih opsi meninggalkan jokes lucu tapi segera dinikahkan. Om Epot pilih mana? Maksudnya begini, Om Epot ada dua pilihan. Om Epot mau tetap melucu atau Om Epot menikah dengan perempuan tetapi meninggalkan kelucuan yang Om Epot buat. Om Epot pilih mana? Saya sebaiknya tidak nikah, bos. Kalau ada satu perempuan juga kadang-kadang dia biasa bilang, saya tidak pernah percaya kau karena kau suka melawak. Jadi dia tidak pernah percaya yang sebenar-benarnya. Bahwa laki-laki yang melawak itu kadang punya persepsi di mata perempuan bahwa tidak pernah serius. Tidak pernah serius. Tapi sebenarnya kan ada juga kita pernah dengar bahwa laki-laki yang kaya, laki-laki yang mapan akan kalah dengan laki-laki humoris. Benar tidak itu? Benar. Nah, tapi tadi pernyataan itu bagaimana tuh, Bapak? Tapi itu kan mungkin dia jengkel bos sama saya, makanya dia bilang saya tidak pernah percaya kalau banyak ini melawak. Oh, gitu ya. Om Epot coba sekarang saya minta Om Epot coba kasih saya satu joke melawak atau suatu bahasa-bahasa yang biasa Om Epot buat di film video pendek itu tentang perempuan di Ende itu seperti apa? Coba. Ini tentang Iya tentang perempuan seperti apa ya contohnya kemarin petasan yang tembak berapa puluh kali gitu kan ada itu ya, itu kan jok cinta, jok tentang perempuan Ende itu seperti apa kan ada tuh biasanya video. Coba Om Epot coba cerita satu aja buat sebutin di sini. Sekarang lagi yang di Ende lagi ngetren kan tentang putus, bubar. Sayang kita putus ya. Sayang kita bubar ya. Sayang kenapa kita bubar, kenapa? Alasan apa? Kau terlalu liar. terlalu liar. Itu ide itu muncul sendiri biasanya buat gitu. Sayang kenapa putus ya? Kamu kan terlalu liar gitu. Oh jadi ide-ide seperti itu kan ada ya. Jadi harapan saya tuh Om Epot nanti dari berapa video tadi? 35 ya. Dari 35 itu ada berapa video yang benar-benar sangat terkesan gitu yang buat Om Epot, seorang Om Epot itu terkesan dari 35 video pendek yang sudah pernah dibuat Om Epot? Ada video satu, tapi itu tentang kata-kata, untuk kata-kata bijak. Gimana itu? Coba. Itu sampai di aplikasi apa ya? Dipakai. Apa itu? Yang kamu beruntung punya dilahir dan dibesarkan. Terus kata-katanya apa? Coba Om Epot sebutkan di sini. Bercandaan di sini lah, buat sedikit dengan meme yang agak muka kering dan sengaja lucu yang biasa khasnya Om Epot gitu. Coba di podcast ini coba. Kamu beruntung lahir dan dibesarkan dari keluarga yang punya banyak materi. Tapi saya bersyukur lahir dan dibesarkan dengan hati dan tulang yang kuat untuk bisa berdiri sendiri. Itu ya kata-kata. Itu dipakai. Jadi mereka melihat kita mungkin sebagai orang yang kurang gitu kan. Jadi ini memang joke yang memang diberikan untuk semua orang, bahwa kamu jangan melihat saya seperti ini, tapi saya dilahirkan dari tulang dan apa tuh? Dengan tulang dan hati. Tulang. Maksudnya hati. Ada 1000 penolakan gitu boleh.
900 pendekatan, 1000 kali penolakan. Yang 100-nya tidak tahu itu tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Om Epot, terus saya mau ada sedikit yang saya tanya. Om Epot di rumah, mama bapak ada? Mama saja, bapak sudah meninggal. Tahun berapa kira-kira? 2015. 2015 ya bapak meninggal. Om Epot umur berapa itu kira-kira waktu bapak meninggal? Sekitar 28 ya, orang tua laki-laki meninggalkan Epot dengan mama sendiri ya. Om Epot anak berapa di keluarga? Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dari 5. 5? Ya. Anak pertama dari 5 bersaudara. Kalau Om Epot tidak nikah, yang 4 tidak bisa nikah-nikah ini. Bisa. Jadi yang berempatnya anak perempuan berapa, laki berapa? Perempuan 1 ya. Perempuan 1. Anak bungsu pasti? Tidak, di bawah saya. Oh, anak kedua perempuan. Berarti yang ketiga, keempat, kelima semua laki semua. Terus tanggung jawab yang besar ya sebagai Om Epot ya. Karena anak pertama, apalagi kita dengan orang tua ya. Om Epot, orang tua kemarin bapak kerja apa terakhir? Bapak di Jakarta. Merantau? Ya, kerja di Jakarta ya. Mama di Mama Ende. di Ende. Tetap di Ende sini ya, bapak merantau jadi mama di Ende. Jadi berarti Om Epot ini laki-laki tangguh menurut saya. Paling tidak sekarang bisa menjaga adik dan juga orang tua mama sendiri ya. Kalau saya boleh tahu Om Epot, sehari-hari kerja apa kesibukan? Saya ini pengusaha akhir tahun, Bos. Saya ini pengusaha kembang api. Jadi kalau dia mau bilang pengusaha, saya juga pengusaha, tapi swasta. Pengusaha kecil. Jadi pengusaha kan ada pengusaha besar, pengusaha sedang, pengusaha kecil ya. Pengusaha kembang api, Bos. Berarti pengusaha akhir tahun ya? Usaha saya kan cuma di akhir tahun. Jadi kalau semua orang yang ada di kota Ende, di Flores, semua yang kumpulkan uang dari Januari sampai November, nanti Desember alurnya ke saya, nanti mereka semua beli kembang apinya ke saya. Oh benar. Berarti bekerja dari Januari sampai November hanya untuk menghabiskan uang ke Om Epot untuk beli kembang api. Wah, jadi ini memang cita-cita mulia sebagai ini pengusaha sukses harusnya. Berarti di Januari Om Epot bisa harus jalan-jalan cita. Saya mau jalan-jalan, cuman ada ini juga kemarin dia mau ketemu jodoh itu mau urusan. Jadi ada yang berempat sudah nikah semua? Belum, tapi sudah mau diurus. Sudah mau diurus semua. Om Epot saja yang tidak. Mungkin tanggung jawab Om Epot sebagai orang tua ya. Mungkin posisinya Om Epot dengan saya mungkin sama. Ya. Saya bapak juga baru meninggal ya kemarin. Tinggal mama sendiri, mungkin tanggung jawab. Kalau saya beda, saya laki cuma sendiri, tapi posisinya kan ya bagaimana kita harus bisa menjaga mama ya, karena apapun pekerjaan kita ya kan, apapun yang kita hasilkan selama kita hidup sebagai seorang anak, itu 70% itu dari doa orang tua. Kalau orang tua tidak mendoakan kita, tanpa ridho itu tidak akan pernah bisa dapat 100%. Kalaupun kamu dapat harta, tapi bahagianya kamu tidak dapat. Nah seperti itu Om Epot. Ini mungkin ini catatan yang mungkin buat saya juga dengan Om Epot. Jadi kalau saya melihat Om Epot itu beban ya. Jadi Om Epot sejauh ini selama ini memang kerjanya hanya saya menunggu akhir tahun. Akhir tahun. Jadi selama itu tidak ada punya kesibukan. Uang yang saya kumpulkan di Desember saya akan habiskan pelan-pelan selama 11 bulan, Bos. Itu pelan selama. Jadi jangan sampai yang di kumpul yang di Desember setelah dapat Januari, Februari, Maret, April, Mei untuk cici itu buat beli rokok, ngobrol, minum kopi sampai habis. Terus kira-kira mama di rumah tidak keberatan kalau Om Epot kesibukan apa tidak ya? Mama sekarang sibuk apa? Mama di rumah aja. Saya pernah bilang di mama saya ikut saja jadi anggota DPR ya. Nah terus? Mama tidak mau ini gaji besar kasih mama. Aduh Tuhan ini jadi tukang ojek sekarang belum selesai apalagi kamu jadi tapi Om Epot ini jokes lucu tuh, tapi hanya mau kasih lucu dia. Lucu mama, tapi doa orang tua aja bisa lah Om Epot. Ya kan siapa tahu Om Epot dari sini ya kepikiran kan, kita tidak pernah merasa bahwa kita harus menjadi seseorang itu dari perjuangan kita sendiri, tidak. Semua orang punya andil terhadap kita, apalagi orang tua ya. Yang paling penting itu
Tuhan. Karena kan Tuhan selalu ada dengan kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita usahakan, selama kita mengikutkan Tuhan kan semuanya pasti lebih mudah ya Om Epot ya. Saya mungkin jokesnya tidak sejago Om Epot, terus bicaranya juga agak susah melucu. Tapi saya senang mendengarkan jok-jok seperti yang sudah Om Epot buat. Tapi harapan saya Om Epot, ini lagi harapan saya. Saya beri kesempatan loh Om Epot. Kalau Om Epot bisa buat sebuah konten kreatif yang bagus, yang baik, ya kan? Kumpul teman-teman yang sekiranya seide, sepemikiran gitu kan ada peluang kita bermain di dunia bisnis ini gitu kan. Sekarang bisnis ini menjadi lahan yang lagi ramai kan, orang lagi berusaha di bisnis konten kreatif, apalagi dengan isi rumor seperti itu. Ini lucu ya? Ini tidak lucu ya? Ini saya tidak lucu, ini saya serius ini ya. Jadi saya berharap itu bisa ditingkatkan atau dikembangkan. Saya mungkin tidak bisa menjanjikan sesuatu yang besar karena saya mengundang Om Epot karena saya tertarik dengan jokes-jokes yang Om Epot berikan, walaupun itu video-video pendek, bahasa-bahasa yang disampaikan gitu kan. Itu memang banyak mengena, walaupun dengan disisipin dengan jokes-jokes lucu itu, tapi pesan yang disampaikan itu memang sampai di kita gitu. Jadi saya berharap Om Epot bisa membuat sebuah konten kreatif di YouTube atau apa yang bisa dikomersilkan gitu kan. Lumayan itu kalau memang bisa menaikkan kita punya popularitas gitu kan, dengan apa yang sudah kita buat, paling tidak ada nilai konsumtif untuk kita, dan kita bekerja halal untuk kita bisa hidup gitu. Dan saya pribadi Om Epot, saya jelaskan tadi seperti yang di awal tadi, saya mengundang Om Epot karena saya sering melihat jok-jok itu. Saya tadi sudah minta satu, apakah memang Om Epot itu melucu harus di depan teman-teman sendiri yang bisa memberikan warna kelucuan itu ya, dalam tanda petik untuk Om Epot, atau Om Epot bisa semua di segala situasi dan kondisi? Kalau seandainya Om Epot bisa dengan segala situasi dan kondisi, saya minta Om Epot bisa berikan saya satu yang benar-benar ya jokes yang memiliki pesan atau mempunyai makna gitu ya, yang bisa disampaikan kepada sobat-sobat milenial semua ya, mungkin seumuran kita atau adik-adik di bawah kita yang muda-muda, supaya dengan jokes yang Epot berikan di milenial spirit ini bisa memberi warna atau pesan yang mengena untuk teman-teman sobat milenial semua. Kira-kira ada tidak itu? Bisa disiapkan tidak kira-kira? Saya kemarin sudah mau buat bos, sebuah video pendek, pokoknya tentang 2022. Semuanya tentang terserah. Jadi tidak ada aturan, tapi saya takut salah lagi. Lucunya terlalu karena di orang lagi, nanti ada orang yang tersinggung, ini repot. Jadi saya mau buat yang benar-benar ketek di hati. Iya. Tapi tidak apa-apa, coba saja dibuat. Karena apapun yang kamu sampaikan, asal tidak menyindir nama langsung, namanya komedi itu biasa. Pesan humor yang disampaikan biasa. Yang penting ini untuk umum ya, tidak kita spesifik ke salah satu orang tidak. Tapi kita bicara seperti apa yang pernah kita bicara. Video-video pendek itu tidak mengganggu. Ada pesan-pesan yang memang bagus untuk disampaikan, walaupun itu ada kritikan ataupun itu ada pesan-pesan yang membangun, tidak masalah disampaikan di jokes itu, selama itu kita tidak menyerang satu individu atau lain, ini tidak apa-apa. Jadi saya memberikan atensi untuk itu. Om Epot bisa tidak terima tantangan saya, coba buat dengan teman-teman grup atau buat suatu konten kreatif. Bisa. Seperti itu. Ya, nanti kalau memang apa yang bisa saya bantu gitu kan, datanglah ke sini ngobrol-ngobrol dengan saya. Seperti saya saat ini kan buat podcast seperti ini, punya ide bukan dari saya pribadi, tapi dengan teman-teman konten kreatif semua yang mempunyai ide, mereka yang di belakang layar ini yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berbicara seperti malam hari ini. Saya punya cita-cita itu anak-anak ND itu bisa lebih kreatif. Iya, harus. Anak-anak ND terus lebih kreatif. Kita tidak boleh kalah. Oh, tidak. Bukan berarti kita mau berperang mati-matian, bukan. Berarti perang itu dengan ide, perang itu dengan gagasan, perang itu dari bagaimana kita bisa memajukan Kabupaten ND, sampai orang pasti bilang anak ND itu hits loh gitu. Ya, nah. Iya. Ya, saya minta kayak orang anak-anak yang seperti Om Apo ya, bisa memberikan jokes-jokes yang seperti itu. Gitu. Anak ND itu harus bisa memberikan sesuatu yang lain loh, gitu. Yang beda loh, gitu ya.
Karena kita kalau kita melihat dari sejarah historis, Ende ini kota pendidikan, Iya. juga banyak orang-orang pintar. Yang mau buat dari antara Ende dengan yang lain-lain kan berbeda, Bos. Kita kan kalau dari tetangga yang ujung sekali, dari tetangga yang ujung, maksudnya mereka kan kelihatan kayak seperti apa? Rap apa negro nakal. Terus di sebelah kayak apa? Reggae Afrika. Terus kalau Andy, wah kita Meksiko jelas, harus selalu rapi. Karena kita tidak boleh harus kalah sama mereka. Jadi sekarang coba kamu lihat ya, seperti yang Om Epo sudah sampaikan tadi, kita harus lebih Meksiko daripada mereka yang reggae Afrika sama yang tadi seperti Om Epo bilang. Tapi paling tidak kita harus bisa memberikan warna bahwa kita anak muda ini juga bisa, gitu kan. Semua anak muda di seluruh Nusa Tenggara Timur pun bisa. Yang penting bagaimana kita bisa menciri khaskan kita punya daerah masing-masing. Asal itu bisa menjadi nilai jual untuk kita. Jadi Om Epo, saya minta itu tantangan itu. Tapi sebelumnya Om Epo, kasih saya joke satu malam ini. Ini saya minta. Kasih saya joke satu malam ini dari yang pernah Om Epo buat, atau mungkin ada pesan-pesan yang Om Epo mau sampaikan tentang apa saja yang jokes yang pernah Om Epo buat. Ada kan ingat tuh, ada? Ya, dan dan juga tambahkan dengan pesan-pesan untuk anak-anak muda kita di kabupaten ini, khususnya mungkin sahabat milenial semua yang menyaksikan podcast Millennial Spirit ini ya. Jadi silakan Om Epo, saya kasih waktu. Jokes apa? Langsung aja, langsung menyapa teman-teman. Kalau Om Epo ragu, apa perlu saya keluar dari studio ini? Oke Om Epo, sebelum mulai silakan berpikir, tarik napas, kira-kira jokes apa yang mau disampaikan dengan pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sobat milenial semua. Ayo Om Epo. Anggap aja saya tidak ada, atau perlu saya sembunyi di bawah kolong meja? Tidak. Silakan Om Epo. Buat teman, maksudnya ini kan untuk teman Millennial Spirit, jadi untuk teman lah, dia punya konsepnya teman. Jadi kita kan biasa kalau tanpa teman kita bukan apa-apa lah. Di Ende maksudnya saya juga tidak, tanpa teman tidak bisa apa-apa. Jadi teman bisa jemput saya kah teman? Tidak bisa, saya ini ada urusan. Teman, pokoknya semuanya ada urusan. Saya cuma mau pesan buat teman-teman yang ada di, selalu dukung teman-teman, karena teman itu adalah kekuatan, Bos. Teman adalah kekuatan. Oke. Jadi pesannya Om Epo cuma itu saja. Teman adalah kekuatan. Saya pengen berteman dengan Om Epo karena mungkin Om Epo bisa memberikan saya kekuatan untuk maju. Jadi kalau saya duduk di sini, Om Epo jangan terlalu takut. Saya ini biasa saja. Om Epo kayaknya minder panggil saya bos kiri kanan. Jadi saya juga kesannya, Om Epo nih kayaknya bisa buat jokes lucu. Kan jangan sampai di depan saya Om Epo jadi grogi atau ragu. Tapi kalau seandainya tidak bisa malam ini atau saat ini membuat jokes untuk saya minta Om Epo buatkan satu jokes pendek untuk saya. Dan Om Epo posting supaya saya bisa lihat, inilah pesan untuk saya. Bisa tidak Om Epo? Bisa ya, tapi nanti di rumah, buat di rumah, nanti baru dinaikin ke apa tuh, video-video pendek kayak WhatsApp. Saya ini baru 2 kali ini yang kaku kayak begini. Pertama di calon bapak mantu, kedua di depan bos gini. Saya kaku. Seperti saya orang kedua. Berarti pernah mau melamar orang berarti? Tapi belum sampai, Bos, baru mau ketuk pintu. Baru mau ketuk pintu terus balik lagi lari. Tapi kalau malam ini benar-benar grogi ya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa Om Epo. Jadi dia cuma bilang saya, kamu modal apa? Saya ceplos, saya modal nekat. Modal nekat. Jadi dengan modal nekat akhirnya ya Om Epo bisa membuat jok-jok seperti ini. Jadi apa yang sudah Om Epo sampaikan ke saya malam ini sudah mengisi podcast di channel Millennial Spirit malam ini ada warna untuk saya, dan saya juga ngobrol banyak dengan Om Epo tentang perjuangan kita. Saya walaupun Om Epo dengan jokes, tapi saya merasa bahwa
ada poin penting yang disampaikan untuk saya seorang Om Epot. Ini tidak lawak ya. Ini saya omong jujur ya. Ini lucu ya. Om Epot yang sebagai seorang kakak dari 5 bersaudara dan sudah sendiri dengan ibu saja bisa mandiri dan bekerja hanya untuk di Desember ya. Ya di samping tadi ya saya tahu lah ada kerjaan sampingan dari Januari sampai Desember. Tapi pesan yang Om Epot sampaikan kepada saya juga ada makna bahwa tidak semua orang itu bisa hidup bahagia dengan apa yang dia miliki, dengan harta dan segala macam. Ya. Hidup sederhana pun kita bisa bahagia dan kita bisa memberi jokes-jokes yang baik dan untuk menghibur orang banyak. Dan juga sobat milenial semua, tadi pesan penting yang sudah disampaikan oleh seorang Om Epot tentang arti pentingnya teman, bahwa teman adalah kekuatan. Makanya kita kalau berteman itu kita harus benar-benar saling terbuka dan saling berbicara. Jangan sampai Om Epot habis berteman dengan saya nanti keluar di sana ngomong, Bapak Dewan ini main sikat terus saya. Tidak boleh. Kalau berteman itu harus terbuka ya. Kita tidak bisa apa bos, izin ya. Ya, siap. Kita tidak bisa menjudge orang itu berdasarkan firasat. Ini bos sudah menjudge saya berdasarkan firasat. Itu kan firasat. Bukan firasat, ini saya mengandai gitu kan. Saya mengandai bahwa teman itu harus benar-benar saling terbuka di depan. Jangan sampai teman itu bercerita di belakang yang sebenarnya belum disampaikan di depan. Jadi kita harus benar-benar terbuka karena memang poin yang sudah Om Epot sampaikan kepada kami semua sobat milenial tentunya bahwa teman dan sahabat itu adalah kekuatan. Tanpa teman, tanpa sahabat itu kita tidak akan kuat. Jadi ini pesan yang penting untuk kita resapi sama-sama bahwa kita tidak akan pernah bisa sama-sama, tidak akan pernah bisa sendiri untuk hidup di dunia ini karena kita bukan manusia yang bisa hidup sendiri. Mungkin Om Epot terima kasih sudah melucu di studio podcast saya malam ini dan ya, ada nuansa dan warna berbeda saya malam ini. Tapi saya tetap tagih janji bahwa nanti buatin video pendek yang akan bisa diposting. Nanti saya akan melihat hasilnya seperti apa. Ya. Terus Om Epot, satu lagi yang terakhir sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya juga berharap Om Epot tetap eksis di konten kreatif. Bila perlu buat yang lebih modern, kita buat di video-video pendek di YouTube sehingga itu ada nilai komersil untuk kita. Ya, ini semuanya sibuk, teman-teman semua sibuk, kita mau kuat bagaimana bos jadi. Sekarang ada teman tuh dengan saya. Nah, jadi bisa berteman dengan saya juga untuk sesuatu yang mungkin saya bisa berikan untuk Om Epot. Jadi sobat milenial spirit semua, demikian sesi bincang-bincang saya yang lucu walaupun Om Epot agak kaku, grogi di depan saya, makanya topinya tidak lepas-lepas. Tapi sudah banyak makna yang sudah disampaikan. Sekali lagi, teman adalah kekuatan dan pastinya slogan kami tetap disebut. Kemana ate, tahun ote. Ciao.